Anda baca Bible itu perkataan-perkataan Yesus sebelum terjadi penyaliban. Kalau perkataan-perkataan Yesus setelah terjadi penyaliban itu palsu semua itu dan boleh kita uji. Begitu. Sebelum terjadi penyaliban Yesus mengatakan aku diutus hanya untuk Bani Israel. Sebelum terjadi penyaliban Yesus mengatakan aku berdoa untuk mereka bukan untuk dunia. Sebelum penyaliban Yesus mengutus 12 muridnya mengatakan jangan menyimpang dari bangsa-bangsa yang lain. Tetapi kenapa ketika terjadi penyaliban selesai, keluarlah sosok dari kubur ini tiba-tiba mengatakan, pergilah ke seluruh dunia dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Sebelum penyaliban, pengajaran Yesus tidak ada. Bapa, Putra dan Roh Kudus tidak ada. Bayangkan bang, Musa ketika diutus di tengah-tengah Bani Israel, Musa mengatakan Shema Israel Adonai Elohenu Adonai Ehad. Dengarlah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Coba. Ketika Musa kembali kepada Tuhan, diutus lagi Yesus di tengah-tengah Bani Israel, pengajaran Yesus sama dengan pengajaran Musa. Yesus mengatakan, hukum yang terutama ialah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Datanya mana? Nih. Apa? Nih. Nih, Anda baca. Ketika Musa kembali kepada Tuhan, maka diutus lagi Yesus, maka di tengah-tengah Bani Israel Yesus mengatakan, jawab Yesus, hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ini perkataan ini Yesus kutip perkataan Musa di Ulangan. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Esa. Ketika Yesus terangkat ke sorga, maka diutus lagi Nabi Muhammad SAW, dikatakan dalam Al-Quran, Al-Ikhlas ayat 1, Qul huwallahu ahad. Katakanlah Nabi Muhammad, Allah itu ahad, Esa satu. Musa mengajarkan Tuhan yang satu, Yesus mengajarkan Tuhan yang satu, Nabi Muhammad mengajarkan Tuhan yang satu. Nah sekarang Kristen mendapatkan pengajaran dari mana? Tuhan tiga dalam satu. Coba. Dari mana kalian mendapat pengajaran itu Tuhan tiga dalam satu? Padahal Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Jadi kalau Anda mau membedakan mana tadi yang saya katakan bahwa 15% Bible itu masih ada kebenaran, baca di Perjanjian Baru sebelum terjadi penyaliban. Baca ayat-ayat itu. Baca. Sebelum terjadi penyaliban. Baca. Yesus mengatakan, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Dan mereka telah menerimanya. Dan mereka benar-benar tahu bahwa aku datang daripadamu. Dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Ini perikopnya rumah Bapa. Yohanes 14 nomor 1. Coba Anda baca. Jangankan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku di rumah Bapakku. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah. Percaya juga kepadaku. Ada berapa yang harus kita percaya di sini? Ada dua. Ada dua. Oke. Percaya kepada Allah, percaya kepada Yesus. Betul? Ya, karena kunci Yesus. Nah, percaya kepada Allah ini sebagai apa? Percaya kepada Yesus sebagai apa? Coba. Nah, kalau ada dua bang, percaya kepada Allah ini sebagai apa? Datanya di sini. Di Matius 11:25. Nih. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Berarti percaya kepada Allah Bapa sebagai Tuhan langit dan bumi. Nah, percaya kepada Yesus sebagai apa? Datanya di sini. Yohanes 11:42. Nih, baca. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku, kata Yesus, aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti percaya kepada Allah Bapa sebagai Tuhan, percaya kepada Yesus sebagai utusan Tuhan. Jikalau kita percaya kepada Allah Bapa sebagai Tuhan dan Yesus sebagai utusan Tuhan, maka kita berhak memperoleh hidup yang kekal yang dijelaskan dalam Yohanes 17:3. Coba Anda baca. Inilah hidup yang kekal. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Coba, ayat ini menjelaskan Yesus Tuhan apa utusan Tuhan?
Ya, kalau dari situ utusan, Bang. Ya sudah, kalau utusan Tuhan, kenapa dijadikan Tuhan? Coba. Bagaimana Anda bisa mau memahami Al-Quran sementara bahasa Indonesia saja Anda masih terputar-putar? Yohanes 3:16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, agar setiap orang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Maka kami orang Islam itu percaya juga kepada Yesus sebagai juru selamat bagi Bani Israel. Tidak akan sempurna iman seorang Islam apabila tidak percaya sosok yang diutus di tengah-tengah Bani Israel dan memberitakan Injil. Jadi kami percaya sebagai utusan Tuhan, kalian percaya sebagai Tuhan. Mari kita diskusikan, Yesus ini posisinya bagus di mana? Bagus di Tuhan apa utusan Tuhan? Yohanes 17:3 utusan Tuhan, Yohanes 17:8 utusan Tuhan, Yohanes 11:42 utusan Tuhan, Matius 11:25 bersyukur kepada Tuhan, Matius 12:15 Yesus hamba Tuhan. Coba. Nah sekarang kalau di dalam Bible mengatakan Yesus itu adalah hamba Tuhan, kenapa kalian tuhankan dia? Kalau di dalam Islam, ketika firman Allah nuzul menjadi Al-Quran, maka kami orang Islam tidak pernah menuhankan Al-Quran. Tetapi kami orang Islam menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidup untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seharusnya di Kristen juga begitu. Ketika firman Bapa nuzul menjadi manusia, bukan manusia itu kalian tuhankan, melainkan manusia itu kalian jadikan pedoman hidup untuk menyembah kepada Bapa yang di sorga. Bukankah Yesus mengatakan dalam Lukas 4 nomor 8, sembahlah Tuhan Allahmu, kepadanya kamu harus berbakti. Di Markus 12:29 sampai 30. Hukum yang terutama ialah, wahai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu segenap hatimu dan sepenuh akal budimu. Paham sampai sini? Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku. Kalau Yesus Tuhan, berarti Tuhan diperintahkan oleh Tuhan. Ini memerintahkan, berarti Yesus ini diperintah. Karena sosok Tuhan itu tidak ada yang perintah dia, tetapi dia yang memberikan perintah. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Nih, dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikan sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Jadi Yesus itu mendengar firman dari Bapa. Makanya di dalam Yohanes 1:18 dikatakan, tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah, melainkan anak yang ada di pangkuannya yang menyatakannya. Jadi tugas Yesus datang ke dunia itu, mau memberitahukan kepada Bani Israel bahwa Tuhan itu ada namun tidak terlihat. Begitu. Sehingga dalam Yohanes 5:37 Yesus mengatakan, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun kau tidak pernah melihat. Tapi Bang, untuk begini apa? Bang. Gimana? Silakan. Kan ada ayat dalam Alkitab itu katakan, saya dan Bapak adalah satu. Maksudnya apa itu sebenarnya Bang? Yohanes 10:30. Yang jadi persoalan. Oke. Anda tarik dari 25 Pak. Yohanes 10:30 itu aku dan Bapa adalah satu. Itu maksudnya apa? Satu dalam pengajaran. Karena ajaran-ajaran yang aku ajarkan ini bukan dari diriku sendiri, melainkan daripada Dia yang mengutus aku. Jika kamu mengasihi aku, maka kamu telah mengasihi Bapa. Jika kamu telah mengikuti ajaranku, maka berarti kamu telah mengikuti ajaran Dia yang telah mengutus aku. Karena aku dan Bapa adalah satu-satu dalam pengajaran. Bukan satu dalam satu hakikat. Kalau dikatakan satu dalam satu hakikat, nanti Anda blunder di Lukas 2 nomor 11. Begitu. Sekarang juga, ada juga data yang mengatakan, ketika Filipus bertanya kepada Yesus, Yesus tunjukkanlah Bapa itu kepada aku, kepada kami. Sehingga Yesus mengatakan, ketika kamu melihat aku, kamu telah melihat Bapa. Benar tidak? Iya. Nah, ketika kamu melihat aku, kamu telah melihat Bapa. Itu maksudnya apa? Yesus ini kan berbicara sesuai suka berbicara tentang perumpamaan. Benar tidak? Maka ketika Yesus mengatakan,
ketika kamu melihat aku, kamu telah melihat Bapa. Itu maksudnya apa? Melihat kemuliaan Bapa yang ada dalam diri Yesus. Yohanes 1:14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya. Kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih karunia. Jadi ketika Yesus mengatakan ketika kamu melihat aku, maka kamu telah melihat kemuliaan Bapa. Apa itu kemuliaan Bapa? Yesus lahir tanpa Bapa. Yesus mampu menyembuhkan orang buta. Yesus mampu membangkitkan Lazarus. Yesus mampu merubah air menjadi anggur. Apakah itu semua Yesus lakukan karena diri Yesus? Tidak. Yesus mengatakan tadi, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, melainkan daripada Dia yang mengutus aku. Terus siapa yang melakukan ini? Itulah kemuliaan Bapa. Makanya baca Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Yesus inilah yang dari Nazaret, seorang yang ditentukan oleh Allah, yang dinyatakan dengan kekuatan-kekuatan dan tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan melalui pelantaraan Dia di tengah-tengah kamu. Rabi, kami tahu engkau diutus oleh Allah, karena tidak ada seorang pun yang dapat melakukan tanda-tanda yang engkau adakan ini jika Allah tidak menyertai. Kalau di Islam, jika Allah tidak mengkehendaki. Makanya Yesus ketika selesai membangkitkan Lazarus, kan Dia berdoa kepada Bapa. Ya Bapa, aku tahu engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi di sekelilingi banyak orang ini, aku pengen agar mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Begitu. Jadi maksud dari ketika kamu melihat aku, kamu telah melihat Bapa, yaitu melihat kemuliaan Bapa ada dalam diri Yesus. Sebagaimana dijelaskan dalam Yohanes 4 nomor 11. Nih, apa kata Yesus di sini? Yohanes 11 nomor 4. Nih, saya kasih tunjuk. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ini Yesus mendengar kabar Lazarus sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, Ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab kabur. Sebab nih, ketika Yesus mendengar kabar itu, Ia berkata penyakit itu tidak akan membawa kematian tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Jadi Yesus mau menyatakan kemuliaan Allah itu dengan membangkitkan Lazarus, sehingga baca di bawah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Anak Allah ini apakah Allah? Tidak. Anak Allah ini adalah orang yang membawa damai. Begitu. Matius 5 nomor 9, berbahagialah orang yang membawa damai, maka akan disebut anak-anak Allah. Begitu. Jadi Yesus menyatakan, karena di dalam sini Pak, di Yohanes 1:18 dikatakan ini. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Bagaimana Yesus menyatakan bahwa Allah itu ada namun tidak terlihat? Melalui kemuliaan. Sehingga Yesus mengatakan, ketika kamu melihat aku, kamu telah melihat Bapa. Begitu, yaitu kemuliaan Bapa yang Yesus nyatakan itu, bahwa benar-benar Bapa itu ada. Sehingga manusia biasa mampu melakukan satu mujizat yang di luar nalar pikir manusia biasa. Gereja-gereja sekarang itu memberkati. Kenapa gereja-gereja sekarang itu memberkati tentang pernikahan sesama jenis? Karena gereja ini kan cuma yang penting uang. Ketika ada uang maka kamu diberkati. Tapi kalau menurut syariat agama itu tidak boleh. Mana ada lelaki dengan lelaki bisa saling nikah. Mana ada perempuan dengan perempuan bisa saling nikah. Bahkan kemarin di gereja satu meresmikan pernikahan antara laki-laki dengan binatang. Ada laki-laki nikah sama babi. Viral itu kemarin Bang. Nah ini ini pemikiran Anda mulai terbuka. Apakah benar ini ajaran agama? Coba. Ya, itu yang tidak masuk di akal saya, Bang. Nah itu bukan. Kalau seandainya di Islam Bang, kalau ada masjid yang meresmikan begitu, oh lama sudah ditegaskan itu. Karena kalau berbicara agama berlandaskan dalil Bang, bukan berlandaskan suka-suka. Karena Kristen itu bukanlah agama, melainkan Kristen itu adalah pengikut Kristus. Kristen bukan agama, makanya tidak ada syariat di situ. Makanya Kristen tidak ada syariat. Jadi menjelaskan agama sesuai selera masing-masing. Buktikan saja Bang. Abang bertanya kepada satu Kristen, setelah itu pertanyaan yang sama abang tanya kepada Kristen yang lain, pasti jawaban berbeda-beda. Menjelaskan sesuai selera.
Tetapi kalau Anda bertanya kepada Islam, maka Islam akan menjelaskan tetap sama. Karena Islam menjelaskan berlandaskan dalil. Begitu. Karena Islam itu kami dididik, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yusli lakum a'malakum. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian dan berperkataan dengan perkataan yang benar. Apabila saya memberikan penjelasan tentang Islam atau tentang agama lain salah, maka saya akan ditegur. Begitu. Karena Islam kalau berdiskusi, itu secara langsung dia telah mewakili seluruh Islam yang ada di dunia itu. Jadi ketika dia menyampaikan kebenaran Islam yang salah, maka dia akan ditegur oleh saudara-saudara muslim yang lain itu. Karena muslim itu bagaikan satu tubuh. Jika satu salah, maka semua akan menegur dia. Jika satu sakit, maka semua akan sakit. Makanya kami orang Islam itu, kalau tidak tahu kami bilang tidak tahu. Kalau tahu kami bilang tahu. Begitu. Maka contoh tadi ketika ada yang bertanya, kenapa di dalam Islam mengatakan bahwa yang disalib itu bukan Nabi Isa, terus siapa? Nah itu tanya kepada saya bilang saya tidak tahu. Karena Al-Quran cuma mengatakan, wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Dia tidak dibunuh dan dia tidak disalibkan, melainkan diserupakan. Siapakah orang yang diserupakan itu? Itu saya tidak tahu karena tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Tetapi banyak kenapa orang lain mengatakan itu Yudas, karena itu dijelaskan dalam Bible. Karena di perjanjian lama mengatakan orang yang menerima suap itu harus dikutus dan seluruh bangsa mengatakan amin. Kutanya sama abang, di antara 12 murid Yesus siapa yang menerima suap? Yudas pengkhianat dia. Nah itu. Karena di Ulangan itu di perjanjian lama mengatakan orang yang menerima suap itu wajib. Orang yang menerima suap itu harus dikutuk dan seluruh bangsa mengatakan amin. Contohnya begini bang. Anda mau memuliakan Yesus atau tidak? Yesus ini patut dimuliakan atau dihinakan? Coba. Yesus ini juga, patut dimuliakan atau dihinakan Yesus ini? Kalau menurut abang, dimuliakan. Oke. Saya memuliakan Yesus, Anda juga memuliakan Yesus. Islam memuliakan Yesus, Kristen memuliakan Yesus. Kita buktikan pakai data. Di dalam Al-Quran, dikatakan bahwa dia tidak dibunuh dan dia tidak disalibkan, melainkan diserupakan. Tetapi di dalam Bible, dikatakan seperti ini. Coba Anda baca. Dikatakan seperti ini. Coba Anda baca. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Oke, kutanya sama Anda dulu. Siapa nama orang yang tergantung terkutuk di kayu salib? Namanya siapa? Yang Anda tahu? Pasti Yesus kan? Yesus. Nah, berarti kutuk itu mulia atau hina? Hina. Hina. Berarti siapa yang menghinakan Yesus di sini? Sementara dalam Al-Quran itu dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung dari godaan setan yang terkutuk. Di dalam Islam yang terkutuk setan, di dalam Kristen yang terkutuk adalah Tuhan. Jangan-jangan tuh setannya orang Islam, Tuhannya orang Kristen. Konsekuensi yang Anda terima harus itu. Begitu Pak. Nah inilah surat Paulus Galatia itu. Kenapa Kristen itu menuhankan Yesus? Karena mereka mengikuti Paulus. Karena Roma 14:9, ya Paulus mengatakan, sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup.